Selamat siang, Miss. Mohon izin untuk mempresentasikan tugas kimia yang beranggotakan atas nama Alni Febrianti, absen 1, Afifah Dinda, absen 8, Salwa Ramadan, absen 30. Terima kasih, Miss. Yang pertama adalah larutan. Larutan sejati adalah sistem dispersi yang partikelnya zat terdispersi dan partikel medium pendispersinya tidak dapat dibedakan, bahkan jika menggunakan mikroskop ultra. Sebab itu, sistem dispersi larutan bersifat homogen, misalnya gula dan air, garam dan air. Yang kedua ada koloid. Koloid adalah sistem dispersi yang terdiri dari partikel-partikel kecil dari suatu zat yang disebabkan fase terdispersi dalam fase lain, yang disebut medium pendispersi, baik fase terdispersi maupun medium pendispersi dalam bentuk padat, cair, atau gas. Sistem dispersi koloid bersifat heterogen. Contoh sistem koloid lainnya yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari antara lain ada mayones, keju, jelly, cat, kosmetik, dan obat-obatan. Yang ketiga ada suspensi. Suspensi adalah sistem dispersi yang terdiri dari partikel-partikel terdispersi yang relatif besar dan tersebar merata di dalam medium pendispersinya. Dengan demikian, sistem dispersi tersebut bersifat heterogen. Contohnya adalah kapur, campuran air, dan pasir. Dan berikut adalah contoh larutan. Larutan ada larutan gula dan larutan garam. Dan contoh koloid ada mayones dan juga keju. Sedangkan contoh suspensi ada kapur dan juga pasir. Selanjutnya, ada perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Yang pertama adalah larutan. Dia bersifat homogen, tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Yang kedua, semua partikelnya berdimensi maupun panjang, lebar, atau tebal kurang dari 1 nm. Dia satu fase dan tidak dapat disaring. Yang kedua, koloid. Secara mikroskopis bersifat homogen, tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Yang kedua, partikelnya berdimensi antara 1 sampai 100 nm, memiliki dua fase, dan tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Yang ketiga, ada suspensi. Bersifat heterogen. Yang kedua, salah satu atau semua dimensi partikel lebih besar dari 100 nm, memiliki dua fase dan dapat disaring. Selanjutnya ada jenis-jenis koloid. Yang pertama, fase terdispersi yaitu padat, medium terdispersinya padat, nama sol padat, contohnya gelas berwarna. Yang kedua, fase terdispersinya ada padat, medium pendispersinya ada cair, namanya itu sol, contohnya itu sol emas. Yang ketiga, fase terdispersinya ada padat, medium pendispersinya ada gas, namanya aerosol, contohnya asap. Yang keempat, fase terdispersinya ada cair, medium terdispersinya padat, namanya emulsi padat, contohnya jelly. Yang kelima, ada fase terdispersi cair, medium pendispersi cair, namanya emulsi, contohnya susu. Yang keenam, fase terdispersinya ada cair, medium pendispersinya ada gas, namanya aerosol cair, contohnya kabut. Nomor 7, ada fase terdispersi gas, medium pendispersinya ada padat, namanya buih padat, contohnya karet. Nomor 8, gas, fase terdispersinya, medium pendispersinya cair, namanya untuk itu buih, contohnya buih sabun. Untuk selanjutnya ada cara pembuatan koloid. Pembuatan koloid secara mekanik bisa dilakukan dengan cara menggerus atau menunggu agar partikel koloid menjadi mengecil. Setelah itu, ditambahkan medium zat cair panas, misalnya seperti sol belerang yang dibuat dengan cara menggerus serbuk belerang dengan zat inert,
mirip gula pasir lalu dicampurkan dengan air. Sekian presentasi dari kami, Miss. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih, Miss. Audio Jungle.